Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Rahayu dengan NIM 2210541014 dari program studi Ekonomi Pembangunan kelas E2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset ekonometrika lanjutan saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pengangguran, Migrasi, dan Jumlah Pengungsi terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Rahayu dengan NIM 2210541014 dari program studi Ekonomi Pembangunan kelas E2. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset ekonometrika lanjutan saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pengangguran, Migrasi, dan Jumlah Pengungsi terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Baiklah, yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting bagi kemajuan suatu negara. Nah, di Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah pengangguran, migrasi, dan jumlah pengungsi. Nah, kemudian untuk memahami hubungan antara faktor-faktor ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan. Baiklah, kemudian adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur dengan PDB. Kemudian, apa pengaruh migrasi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia? Selanjutnya, bagaimana jumlah pengungsi memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia atau PDB. Kemudian, rumusan masalah yang terakhir adalah apakah ada hubungan simultan antara pengangguran, migrasi, jumlah pengungsi, dan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, kemudian tujuan penelitian ini. Tujuan yang pertama adalah untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang diukur dengan tingkat PDB. Kemudian, tujuan yang kedua adalah untuk menganalisis pengaruh migrasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tujuan selanjutnya yaitu untuk mengidentifikasi dampak jumlah pengungsi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian tujuan selanjutnya untuk menguji apakah ada hubungan simultan antara pengangguran, migrasi, jumlah pengungsi, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Baiklah, metodologi penelitian ini saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi menggunakan model error correction atau ECM, dan datanya dengan data sekunder yang diperoleh dari World Bank dari tahun 1994 sampai 2020. Sumber data yang saya gunakan yang pertama adalah data PDB, pengangguran, migrasi, dan jumlah pengungsi yang diperoleh dari World Bank. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, uji stasioner. Uji stasioner memastikan data tersebut stasioner dengan hasil uji stasioner. Kemudian kointegrasi, hubungan jangka panjang antar variabel yang menghasilkan terdapat hubungan jangka panjang. Kemudian estimasi ECM. Dengan estimasi ECM ini menampilkan koefisien yang signifikan. Nah, untuk pembahasan dan hasil, yaitu berdasarkan penelitian ini, pengangguran berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan migrasi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan dampak pengungsi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hipotesis dari penelitian ini yang pertama yaitu tingkat pengangguran memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diukur melalui produk domestik bruto atau PDB. Kemudian hipotesis selanjutnya, migrasi khususnya migrasi internal dan desa kota memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian, jumlah pengungsi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada pengelolaannya. Hipotesis yang keempat yaitu terdapat hubungan yang simultan dan signifikan antara tingkat pengangguran, migrasi, jumlah pengungsi, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini menunjukkan bahwa pengangguran memiliki pengaruh negatif signifikan, sementara migrasi memberikan dampak positif dengan meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Jumlah pengungsi dapat menjadi tenaga atau peluang bagi perekonomian tergantung dengan pengelolaannya. Selain itu, terdapat hubungan simultan antara pengangguran, migrasi, dan jumlah pengungsi dan pertumbuhan ekonomi.
Nah, yang menekankan perlunya kebijakan yang terintegrasi untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Baiklah, sekian presentasi hasil mini riset dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.